Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kata yang harus selalu kita ucapkan, kata yang harus kita selalu haturkan, dan kata yang harus selalu ada dalam gerak dan diam kita, yaitu alhamdulillah. Karena hanya orang-orang yang bisa beralhamdulillah yang bahagia. Alhamdulillah itu adalah bentuk syukur, pujian kepada Allah sebagai bentuk syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi seringkali kita ini baru mengucap alhamdulillah kalau mendapat nikmat yang menurut kita itu nikmat. Contoh, bangun tidur bisa hidup, nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Jujur, tadi pagi bangun teriak alhamdulillah enggak? Alhamdulillah, hidup, gitu. Gitu enggak kira-kira? Alhamdulillah, sehat, teriak enggak? Enggak. Tapi kalau bangun tidur cek saldo nambah 1 miliar. Saya mau nanya, kira-kira teriak atau enggak teriak? Yes. Yang keluar yes. Alhamdulillah. Istrinya kaget. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Kenapa enggak mau bongkar sama istri? Takut yang 1 miliar habis seketika. Iya, enggak ada apa-apa, cuman yes. Insya Allah proyek berhasil. Terus screen capture itu ya, kirim ke temannya, sahabatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal hidup ini lebih mahal dari apapun. Untuk bisa hidup manusia sanggup kehilangan semua hartanya. Betul atau betul? Masuk rumah sakit pengen sehat, pengen sembuh dari penyakit, semua dia lakukan. Uangnya habis gak jadi masalah. Yang penting sehat. Nah ini sudah bangun sehat, punya umur, ngucap alhamdulillah lupa. Dianggap bangun tidur itu ya memang harus bangun. Dianggap bangun tidur itu karena seperti kewajiban saya bangun. Bangun tidur itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa bernafas lega itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Ta'ala, kalau kalian bersyukur tentu pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Sementara kalau kalian tidak bersyukur, kufur nikmat, ingat siksaku teramat pedih. Makanya kita bangun tidur suruh baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Biasanya kita nyuruh anak kita, ayo nak jangan lupa baca doa bangun tidur, tapi bapaknya nggak baca. Ibunya nyuruh anaknya, ayo nak baca doa bangun tidur, tapi ibunya nggak baca. Syukur ini, alhamdulillah, harus selalu ada dalam hati kita. Dan sebetulnya kita dapat semua nikmat dari Allah Ta'ala itu gratis, nggak ada yang bayar. Kita nggak pesen oksigen, dalam perut dikasih oksigen sama Allah Ta'ala, betul ya? Entah bagaimana itu sistemnya yang Allah siapkan ketika kita masih di dalam perut ibu. Semua nikmat itu gratis, semua nikmat itu murah. Dan ngucap alhamdulillah syukur gak harus bayar, gak harus punya aplikasi,
Ya nggak harus daftar ke suatu lembaga, cukup hatinya senang kemudian mengucapkan alhamdulillah. Begitu mengucap alhamdulillah, maka sistemnya Allah berjalan. Karena ada sunnatullah fil alam. Allah ini punya satu sistem di jagat raya. Kalau sistem ini kita ikuti, maka kita akan bisa mendapatkan banyak kenikmatan. Tapi kalau kita melanggar aturannya Allah, Allah juga punya sistem. Kalau aturannya dilanggar, maka sunatullah di alam ini juga terjadi. Orang yang bersyukur, Allah punya sistem, pasti aku tambah. Pasti aku tambah. Lah tambahannya Allah itu apa? Tambahannya unlimited. Bentuknya macam-macam. Ibu-ibu, saya mau nanya, Bu. Tolong dijawab sejujur-jujurnya. Hari A nggak dapat tambahan duit, tapi lihat anak datang pulang sekolah ngucap, ibu aku sudah hafal surat, misalnya yang gampang saja anak kelas 1 SD, aku sudah hafal surat Ad-Duha. Kira-kira seneng atau nggak seneng, Bu? Seneng atau nggak seneng? Terus ibu, alhamdulillah aku udah siap jadi imam. Aku udah tahu semua rukunnya sholat. Aku udah tahu semua yang batalkan sholat. Aku udah tahu semua rukunnya wudhu. Aku tahu semua yang membatalkan wudhu. Aku tahu sunnah-sunnahnya sholat. Aku sudah paham cara sholat yang baik dan benar. Terus praktek depan ibu sholat khusyuk, bacaannya bagus. Nangis atau enggak nangis? Bisa jadi nangis, bisa jadi biasa saja, tergantung model ibunya. Tergantung model ibunya. Mudah-mudahan ibu-ibu kita termasuk ibu-ibu yang kalau anaknya begini langsung senang ya, luar biasa. Ini lebih daripada dunia dan segala isinya. Bu, ibu, nanya boleh? Maaf pemirsa, jarak antara saya dengan ibu-ibu bagaikan bumi dan langit, jauh sekali. Iya, jadi saya harus berteriak, Bu. Kenapa yang saya teriakin ibu-ibu? Karena yang capek masak ibu-ibu, yang nanti bangun sahur awal adalah ibu. Yang tenaganya paling banyak terkuras kalau Ramadan adalah ibu. Jadi yang paling lemah itu adalah ibu. Setelah terawih yang paling mudah ngantuk adalah bapak-bapak. Bu, nanya ya Bu, nanti kalau umurnya ibu 60 tahun ke atas nanti, sekarang kan masih 40 tahun ke bawah ya Bu ya, 60 tahun ke atas, terus anak laki-laki ibu menikah, berarti punya menantu perempuan. Anak perempuan ibu menikah, punya menantu laki-laki. Pertanyaan saya, kalau menantu ibu kemudian berkata kepada suaminya, atau menantu ibu berkata kepada istrinya, ya, yang istrinya anak ibu atau anak laki-lakinya anak ibu, pokoknya sama-sama ngomong begini, udah gak usah sering-sering ke rumah ibu dan bapak, ya sudah tua, sudah mau meninggal dunia, biar khusyuk di rumah saja. Kita yang pergi-pergi jalan-jalan saja dan gak usah sering-sering kesini. Sakit hati gak Bu? Ibu dijauhin anak sama menantu, sakit hati gak itu kira-kira? Belum bisa bayangin. Kadang-kadang kita pelakunya kok. Kadang-kadang kita sekarang belum punya menantu ya, tapi kita jadi menantu dan jadi pelaku. Ngomong sama suami, ngapain sering-sering ke rumah orang tuamu, mendingan ke mall aja. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang ini jadi menantu laki-laki juga ngomong sama istri, ngapain ke rumah orang tuamu, lebih baik main ke rumah teman-temanku, asyik anak muda. Ngapain ngadepin bapak ibumu yang udah mulai pikun. Naudzubillah min dzalik. Ngeri. Ini anak model begini nih, menantu dan anak model begini, itu akan jadi siksaan di akhir umur. Naudzubillah min dzalik. Sebabnya apa? Cek, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi
lasyadid. Kalau kalian kufur, ingat loh, aku punya siksa pedih loh. Jangan remehkan Allah, punya siksa apa? Pedih. Allah bisa menyiksa dengan caranya yang tak terduga, dengan caranya yang tak pernah diperhitungkan manusia. Dan Allah maha bisa memberi tambahan nikmat yang gak pernah bisa diduga oleh manusia, yang gak pernah bisa diperhitungkan oleh manusia. Karena itu jangan pernah meremehkan makna tambahan nikmat. Jangan hanya tambahan nikmat diukur sedekah 1000 dapat 10.000, karena bisa jadi kamu dapatnya nggak ternilai. Sedekah 1000 dapatnya anak soleh, sedekah 1000 dapatnya anak solihah, sedekah 1000 dapatnya ketenangan hati, sedekah 1000 dapatnya pandangannya nyaman, pandangannya enak, semua yang dilihat bisa menenteramkan jiwa. Itu makna alhamdulillah. Ini belum ceramah, 11 menit mukaddimah. Kenapa tadi saya harus ngucap alhamdulillah. Nah, terus ceramahnya bab apa? Saya tuh nyiapkan lembaran kertas yang semalam mau saya ceramahkan di majelis Rasulullah. Karena semalam waktunya nggak cukup, jadi belum sempat saya ceramahkan. Baru saya senggol-senggol. Nah, malam ini mau saya ceramahkan, tapi nggak tahu. Karena amanat guru saya kalau mau ceramah nggak boleh mikir. Yang keluar apa? Karena setiap tempat itu ya rasanya beda-beda. Ibaratnya begini loh, ibaratnya begini. Ada orang kalau sahur suka makannya yang kering-kering. Kalau dikasih yang berkuah nggak suka, betul ya? Ada orang yang sahur kalau makan kering-kering nggak bisa. Ya, berkuah juga nggak bisa. Maunya apa? Cuman minum air sama makan kurma. Selera tempat itu beda. Waktu juga beda. Kadang-kadang ada qori Quran yang nggak paham. Qori Al-Quran, tugasnya baca Al-Quran. Acaranya pernikahan. Yang dibaca ayatnya azab semua. Pernah itu terjadi. Dan guru saya hadir. Selesai akad nikah, qorinya dipanggil, dinasehatin. Kamu tuh kalau acara nikahan, ya ayatnya yang menyenangkan, jangan ayat-ayat azab. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, pernikahan nih. Pas atau enggak pas itu? Ya semua ayat Al-Quran bagus, tapi kan ada munasabah, ada yang pasnya mana gitu. Jawaban qori'nya, Habib, kebetulan kan yang datang, jadi sekalian biar ingat mati. Biar ingat mati. Ya salah, itu bukan pada tempatnya. Tempatnya seperti apa? Nah, malam hari ini saya juga nggak tahu akan ceramah apa. Yang penting mic dipegang dulu. Live streaming berlangsung. Kita awali dengan alhamdulillah. Karena janji Allah nggak mungkin salah. Siapa yang bersyukur pasti diberi tambahan nikmat. Ikhwani rahimakumullah. Sebelum saya mulai, dan memang ini belum dimulai. Ya, belum dimulai. Sebelum saya mulai begini. Terasa enggak ini kalau udah malam 18 Ramadan menurut versi pemerintah? Karena kalau menurut versi yang lain kan macam-macam ya. Saya nggak tahu di Indonesia ini ada berapa ormas yang punya perbedaan penentuan awal Ramadan, nggak ngerti. Tapi yang saya tahu versi pemerintah ini adalah malam 18 Ramadan. Terasa enggak tiba-tiba malam 18 Ramadan? Udah terawih tiba-tiba 18 hari, terasa enggak? Enggak. Nah, itu ciri-ciri kiamat sudah dekat. Ciri-ciri kiamat sudah dekat. Tapi yang perlu saya sampaikan, buat saya tidak belajar ciri-ciri kiamat. Saya tidak mempelajari secara khusus tanda-tanda kiamat. Saya enggak belajar secara khusus. Kenapa? Karena saya orang awam dan yang belajar bersama saya juga orang awam. Orang awam nggak perlu belajar ciri-ciri kiamat. Pasti heran ya. Habib begitu? Iya, nggak usah. Orang awam sibuk belajar khusus. Orang awam itu sibuknya belajar sholat, sibuknya belajar menunaikan kewajiban zakat, sibuknya belajar berbakti sama orang tua, sibuknya belajar kewajibannya kepada suami, sibuknya belajar kewajibannya kepada istri, sibuknya belajar menjalankan peran yang benar sebagai orang tua, sibuknya belajar bagaimana baik dengan tetangga, sibuknya belajar bagaimana memenuhi haknya muslim yang lain, bukan belajar tanda-tanda
kiamat. Kenapa begitu? Bukan saya yang ngomong. Ada dua manusia yang berbeda menghadap Nabi Muhammad SAW. Yang satu datang pakai baju serba putih, mirip saya malam hari ini, kopiah putih, baju putih, sarung putih, serba putih. Ya, kemudian bersih, wajahnya bersih, nggak ada tanda-tanda bekas melakukan perjalanan jauh. Karena dulu kalau orang melakukan perjalanan jauh itu kelihatan ada debu-debu di wajahnya lewat padang Sahara. Ini tidak bersih. Kemudian duduk menghadap Nabi Muhammad SAW, kemudian mendekatkan duduknya sedekat mungkin dengan baginda Muhammad SAW. Kemudian bertanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Seperti yang kita kenal dengan istilah hadis Jibril, hadis yang diriwayatkan tentang pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam. Setelah itu di akhirnya, setelah dijawab semua, yang serba putih tadi nanya, mata sa'ah, kapan kiamatnya tiba? Untuk yang satu ini Nabi SAW menjawab dengan jawaban diplomatis. Mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il atau kama qala sallallahu. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi, loh, ada tapinya. Saya akan jelaskan ciri-cirinya. Kemudian Rasul menjelaskan beberapa tanda-tanda kiamat kalau mau tiba. Dalam peristiwa yang lain duduk sama sahabat, Nabi menjelaskan juga beberapa tanda-tanda kiamat kalau mau tiba. Pertanyaan saya, ketika saya ditanya oleh seseorang, Habib tahu enggak? Ya, Habib tahu enggak? Rumahnya atau gila? Ini masjid namanya apa ini? Biar yang di rumah tahu saya lagi di mana. Masjid Raya Kebayoran Residen. Masjid Raya MRKR. Masjid Raya Kebayoran Residen. Habib tahu enggak Masjid Raya Kebayoran Residen? Saya jawab karena saya nggak mau sok tahu. Saya nggak mau sok tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Apakah saya mengatakan saya nggak tahu? Enggak. Saya nggak bilang saya nggak tahu. Saya cuma ngomong saya punya pengetahuan tidak lebih dari pengetahuan yang kamu miliki. Itulah tawadhu, merendahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Rasul menyebutkan ciri-ciri kiamat. Kemudian saya menyebutkan, tapi saya tahu tuh ciri-cirinya. Masjid Raya Kebayoran Residen. Apa? Saya kasih tahu. Nomor satu, karpetnya merah. Karpetnya merah. Yang kedua, dua lantai. Dua lantai. Yang ketiga, pintunya itu mirip pintu Masjid Nabawi. Yang keempat, mihrabnya itu besar. Ya, ada tulisan Allahnya. Ya, ada tulisan Allahnya. Yang kelima, mimbarnya itu ada emas tiruannya. Entah dari apa, wallahu a'lam. Ya, ada emas tiruannya, warnanya keemasan. Yang keenam, yang ketujuh, kamu nanti kalau udah sampai di Bintaro itu ada jalan raya besar, ada perempatan. Kalau di pojok kiri ada rumah makan Padang di sana, nah kamu belok yang ke kanan. Masuk lurus mentok sampai habis, hajar. Nanti di situ ada masjid. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Pertanyaannya, berarti saya tahu enggak? Berarti saya tahu enggak? Tahu atau enggak tahu? Tahu, tapi pura-pura enggak tahu. Itu namanya merendahkan diri. Nabi SAW merendahkan diri pada malaikat Jibril alaihissalam. Tapi karena yang nanya ini malaikat, yang nanya malaikat, sama Rasul dikasih informasi. Kasih informasi dikit. Peristiwa lain yang nanya memang orang yang alim, sahabat yang alim, sama Rasul dikasih informasi. Kesempatan yang lain, ini belum ceramah loh ya, sabar dulu. Saya juga harus jemput sepupu saya pulang umroh malam ini insya Allah. Di bandara saya harus ke sana, jadi saya juga nggak akan lama-lama, tapi saya juga nggak akan sebentar.
Yang penting saya ngomong sepuasnya hati. Kalau terasa hati udah puas, saya undur diri. Kesempatan lain, Nabi Muhammad SAW lagi ceramah di hadapan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini penting, kalau sahabat disebut kita biasakan ucap radhiyallahu anhu kalau satu orang, ya radhiyallahu anhum, sahabat secara keseluruhan. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan sahabat dapat ridho, kita dapat ridhonya Allah Ta'ala. Kan sahabat gak ngerti kita doain nih, betul kan ya? Nah, malaikat ngomong walakamithluh, kamu juga dapat yang sama. Itu tanda cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lagi duduk, tiba-tiba datang satu orang di belakang, teriak-teriak dengan suara keras, mata sa'ah. Nah, yang datang ini bukan warga setempat, bukan orang Madinah. Kalau orang Madinah, anggota majelis Nabi Muhammad SAW, tahu sopan santun adab bermajelis. Kalau ada orang lagi bicara, jangan dipotong ucapannya, paham? Jangan sampai hadis ini kamu jadikan dalil. Tuh ada itu sahabat yang teriak-teriak motong ucapan Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak apa-apa dong motong ucapan kiai, habib, ustadz, syekh, guru kalau lagi ceramah. Bukan begitu. Kita harus belajar dulu asal usulnya. Kenapa sampai ada orang teriak? Ternyata ini bukan warga setempat. Ini orang Arab dusun dari Sahara. Memang karakter masyarakatnya nggak bisa ngomong pelan-pelan. Beda dengan saya orang Solo. Walaupun kalau ceramah saya teriak. Orang Solo itu kan monggo jujur. Ya, tapi ada masyarakat lainnya karakternya beda. Silakan minum. Jangan kita kaget, minum aja bentak-bentak gitu. Memang karakternya gitu, kalau ngomong biasa suaranya keras. Sehingga kalau kelompok masyarakat ini ngomongnya halus, kita bingung. Kamu sakit ya? Kamu kan biasanya ngomongnya keras, kok ngomongnya lembut, kamu lagi sakit. Justru seperti itu. Nah, ini orang Arab dusun, memang biasa suaranya keras. Kenapa suaranya keras? Hidup di padang Sahara, jarak rumahnya jauh-jauh, kemudian di perkebunan, sehingga kalau ngomong itu temennya di sebelah sana, dia di sebelah sini, biasa teriak. Hal itu bukan suatu yang aneh, tapi ketika dia kumpul sama orang lain kaget. Alon titik suaramu, tolong volumenya turunkan sedikit. Nah, ini ada seorang sahabat dari dusun datang teriak-teriak mata sa'ah. Yang pertama, memang karakternya seperti itu. Yang kedua, belum paham tata krama hadir di majelisnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam, sehingga dimaklumi oleh Nabi SAW dan dimaklumi oleh sahabat. Jangan sampai nanti kalau kamu punya majelis datang orang yang gak paham aturan, kemudian orang tadi melakukan hal yang tidak sesuai aturan, kamu marah. Jangan. Ini kan orang baru, belum ngerti, nyantai dulu. Maka Nabi gak jawab. Nabi SAW melanjutkan ceramahnya. Artinya dia ngasih tahu dengan cara melanjutkan ceramahnya. Nanti dijawab, bukan sekarang. Selesai ceramah, Nabi SAW nanya, manis sa'il? Siapa tadi yang nanya? Siapa yang nanya? Saya ya Rasulullah. Pertanyaannya kapan kiamat? Tapi dalam hadis itu tidak ada satupun ciri-ciri kiamat disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang ini nggak ada yang nanya, kita sibuk nyebutkan ciri-ciri kiamat. Nggak ada yang nanya. Kita sibuk nyebutkan ciri-ciri kiamat pada orang awam. Orang nggak ngerti cara sholat, nggak ngerti cara zakat, nggak ngerti cara wudhu, nggak ngerti cara bakti sama orang tua, nggak ngerti cara mandi wajib. Coba dicek itu nanti kalau mandi janabah niatnya bagaimana. Nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ternyata nggak hafal. Masya Allah. Ditanya bapaknya, ditanya ibunya, kamu kalau mau hubungan suami istri baca doa tidak? Tambah melongo. Doa apa? Doa apa? Doanya aja nggak paham. Jadi hal-hal yang pokok, hal-hal yang kalau nggak dilakukan berbahaya ditinggalkan, hal-hal yang wajib dihindari dilakukan tanpa ngerti ilmunya. Memang karena nggak ngerti, nggak tahu ilmunya.
tapi kita pada orang awam sibuk bahas hal-hal yang nggak penting. Bahas hal-hal yang nggak penting untuk orang awam, mungkin penting untuk orang istimewa, mungkin penting untuk orang khusus. Contohnya begini loh, sebelum saya lanjutkan. Ada orang sakit, saya jenguk. Yang sakit ini miskin, susah, dan di PHK, gak punya tabungan. Terus saya jenguk, saya nanya sama dokternya, dok sakitnya apa? Liver, komplikasi sama gula. Terus saya jenguk, terus saya ngomong begini, kira-kira pas enggak ya? Ini orang miskin, susah, di PHK, nggak punya tabungan. Mas, makanya makannya dijaga. Kalau udah sakit gini kan repot. Ini komplikasi loh nih. Kamu liver butuh tambahan gula. Gula mau ditambah, kamu juga punya sakit gula. Jangan kena luka. Ini kalau luka, ini jempolmu bisa diamputasi. Ini merambat-merambat kakimu bisa hilang. Saya mau nanya, kalau begini saya ustadz apa ustud ini? Gak bener kan saya? Kenapa? Ini pasien gak butuh itu. Gak butuh itu. Butuhnya apa? Saya datang bawa uang 500 juta. Mas, nih pegang. Gak usah mikir penyakitmu, berobat yang baik, doa sama Allah Ta'ala. Saya bawa 500 juta. Sehat atau gak sehat? Sehat. Karena orang liver, orang gula pikiran. Gulanya naik. Gulanya naik, livernya hancur. Ngeri itu nanti. Paham maksud saya ya? Bukan nggak bagus nanyakan kondisi pasien, bagus, tapi sama siapa ngobrolnya. Mungkin bagusnya ngomong sama keluarganya. Tolong dijaga ya makannya, jangan sampai dia makannya ngawur. Sama yang jaga, yang ngurus pasiennya, titipin duit. Masya Allah. Kata pasiennya, baru pertama kali ini saya ketemu manusia. Yang kemarin-kemarin itu bukan manusia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW yang bersabda khatibun nas ala qadri uqulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai tingkat akalnya, pemahamannya, kebutuhan otaknya, kebutuhan fisiknya, kebutuhannya disesuaikan. Nabi ditanya, mata sa'ah, kapan kiamatnya wahai Nabi? Jawaban Nabi Muhammad SAW nggak jawab. Sampai hari ini pertanyaan orang Arab dusun itu tidak dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Jawaban Nabi itu dialihkan pada hal yang lebih penting. Ma'adattalaha, persiapanmu apa untuk ngadepin kiamat? Kamu nanya kiamatnya kapan? Nah, persiapannya apa? Jadi Nabi SAW tidak ngajarin ciri-ciri kiamat, tanda-tanda kiamat pada orang awam. Orang awam ini diajarin mempersiapkan diri menghadapi kiamat. Karena kalau kamu udah punya persiapan yang bagus menghadapi kiamat, kamu tidak akan pernah disentuh oleh kiamat. Kok bisa begitu, Bib? Iya, karena hanya manusia dan makhluk Allah terburuk nanti akan kena kiamat. Yang rukuk sujud model seperti kita ini ya insya Allah nggak kena kiamat. Tapi jangan sok dulu. Ya, kiamat yang pasti kita alami kan namanya kematian. Nah, itu juga kiamat juga itu. Nah, itu kalau kita sudah ada persiapan yang menghadapi kematian, nyantai-nyantai saja. Nikmat saja. Wong itu proses yang harus dilalui menuju alam barzah. Mau ke surga juga harus mati dulu. Enggak mati dulu enggak akan sampai surga kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul masih hidup, udah survei ke surga, udah survei ke neraka. Nerakanya didatangi Nabi Muhammad SAW, yang nerakanya nyambut, malaikatnya disuruh senyum. Ikhwani rahimakumullah. 29 menit 29 detik muqaddimah. Ma'adata laha, jawabannya adalah apa yang kamu persiapkan menghadapi kiamat. Dan asyiknya jawabannya waktu itu bukan pamer sholat. Justru pamer sholatnya nggak banyak, artinya cuma sholat yang wajib-wajib saja. Bayangan saya ini sahabat yang dari dusun ini nggak pernah ikut sholat tarawih ini. Karena kalimatnya, aku nggak mempersiapkan sholat sunnah yang banyak, nggak mempersiapkan puasa sunnah yang
banyak, tapi aku punya satu persiapan. Uhibbullaha wa rasulah. Hatiku cinta Allah dan Rasulnya. Hatiku cinta Allah dan Rasulnya. Jawaban Nabi SAW enggak. Oh ya, cinta perlu dibuktikan. Kamu jangan ngaku-ngaku cinta toh. Mana bukti cintamu? Apa seperti itu? Enggak. Karena orang dulu kalau udah bilang cinta itu berarti benar-benar cinta. Hatinya bergelora, kangen, rindu, senang ketika berjumpa, kangen ketika enggak berjumpa, ketika jauh. Itu mana cinta. Kalau sekarang cinta itu cuma di bibir. Aku cinta kamu, tapi tak mau menderita bersamamu. Itu cinta bukan? Ya bukan. Yang namanya orang cinta itu tak ada derita ketika bersama. Itu namanya cinta. Dan semua menjadi indah saat berdua. Itu namanya cinta. Rasanya sepi saat sendiri, walau berjuta manusia menemani. Itu namanya cinta. Baru kena PHK, rumah tangga bubar. Itu bukan cinta. Naudzubillah min dzalik. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Kamu bersama aku, begitu loh. Kalau udah bersama Nabi Muhammad SAW, bersama Allah Ta'ala, ya selesai. Ngadepin apapun ringan. Apa yang diperlukan? Belajar mempersiapkan diri menghadapi kiamat, yaitu dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Malam hari ini saya akan membahas tentang qiraatul Quran. Singkat, nggak usah panjang-panjang karena mukadimahnya udah panjang. Ya, ini yang melihat bareng live langsung baru 524 orang yang bareng ya. Masya Allah, ini ada yang dari Brunei. Assalamualaikum. Ya, dan salam nuzul Quran Brunei. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ada Brunei, ada macam-macam. Yang lagi umroh juga lagi pada lihat teman-teman saya. Jadi majelis ini sekarang bukan cuma disaksikan di sini, disaksikan juga oleh insya Allah malaikat-malaikat di surga. Karena malaikat kan hobinya nyari orang-orang yang nanti ditemenin di surga siapa gitu, dilihat. Nyarinya mesti di masjid. Malaikat gak nyarinya di net club, enggak. Ya ditonton majelis-majelis seperti ini. Qiraatul Quran. Tentang apa? Tentang masalah yang terjadi di akhir zaman ini. Banyak orang yang merasa terjepit. Banyak orang merasa terhimpit. Banyak orang merasa sempit. Banyak orang merasa bingung. Banyak orang merasa khawatir. Banyak orang merasa galau dan kawan-kawannya, entah namanya apa. Pokoknya secara singkat, gundahnya hatinya gundah, nggak tenang. Kenapa itu terjadi? Karena Allah udah ngasih tahu tapi nggak dipercaya. Allah yang ngasih tahu tapi nggak dipercaya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala, hanya dengan, ketahuilah hanya dengan. Artinya tanpa ini tidak akan. Tanpa ini tidak akan. Ala, ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, hati manusia ataupun jin merasakan ketenangan, itmi'nan, tatmain. Itmi'nan itu tenangnya luar biasa, tenang. Artinya apa? Yang bersangkutan bisa jadi mengalami masalah, yang bersangkutan bisa jadi mengalami kesedihan, yang bersangkutan bisa jadi mengalami hal-hal yang gak enak dalam kehidupan. Tapi hatinya tenang-tenang saja, nyanten, nikmat hatinya. Kok bisa begitu? Caranya bagaimana? Zikrullah, berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu zikrullah dan di atasnya zikrullah adalah qiraatul Quran. Karena ada hadis yang menyatakan, man syaghalahu, siapa yang disibukkan baca Al-Quran sampai enggak sempat berzikir kepadaku dan enggak sempat minta kepadaku, maka aku beri dia yang lebih baik dari apa yang kuberikan kepada orang-orang yang meminta. Ini orang yang sibuk baca Al-Quran. Tapi kalau kita kan walaupun sibuk baca Al-Quran kan sempat baca Quran ya. Sibuk baca Al-Quran sempat baca WhatsApp ya. Sibuk baca Al-Quran sempat ada update status ya. Berarti kita belum sibuk banget. Ya belum sibuk banget. Tapi ya alhamdulillah kesibukannya udah baca Al-Quran.
Saya mau nanya dulu nih, biar walaupun 15-10 menit tapi meresap di hati saya dan siapapun yang mendengarkan insya Allah. Pertanyaan mendasar saya, mau ke surga nggak sih? Mau ke surga nggak? Mau ke surga nggak? Mau, alhamdulillah. Sama. Mau bahagia nggak? Mau hidupnya mudah nggak? Mau nggak hidupnya mudah? Nggak ruwet, nggak ribet, asik saja hidupnya. Mau nggak? Mau. Yang tahu caranya siapa ya? Ada pakar yang berani menjamin? Ada. Cuman satulah yang tahu caranya sampai ke surga dan sudah praktek dan sudah sampai ke surga dan terus balik kepada kita. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ngajari Rasulullah SAW? Ar-Rahman Allamal Quran. Yang ngajari siapa? Allah. Allah menurunkan Al-Quran kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada seluruh umatnya, diturunkannya kepada Rasulullah SAW. Rasulnya diperintahkan mengajarkan pada seluruh umat manusia. Artinya Al-Quran ini kalau kita baca di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal. Loh, Al-Quran ini kok jauh ya? Dzalika ya. Kok bukan hadzal kitab? Bukan ini. Kitab itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Sampai situ dulu. Alif Lam Mim. Dibuka surat Al-Baqarah dengan tantangan. Alif Lam Mim. Ini Al-Quran itu ya tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Tersusun dari huruf hijaiyah. Tapi nggak ada yang satupun bisa meniru Al-Quran, karena Al-Quran bukan makhluk, bukan ciptaan, tapi kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif Lam Mim. Yang tahu rahasia huruf-huruf muqatta'ah pembuka dari surat Al-Quran hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama hanya bisa memberikan hikmahnya. Kalau Alif Lam Mim berarti dalam surat Al-Baqarah itu huruf yang terbanyak Alif, Lam, dan Mim. Ada juga yang mengartikan Alif Allah, Lam Latif, Mimnya apalagi, Wallahu a'lam. Banyak sekali penafsiran dari para ulama. Saya nggak akan bahas itu. Dzalikal kitab. Kitab itu. Kenapa kitab itu? Karena suci. Kita kotor. Maka dikatakan kitab itu mulia. Penunduknya petunjuk jauh. Dzalikal kitab la raiba fi. Kalau teorinya siapapun masih perlu diragukan loh, diuji. Tingkat gagal, tingkat suksesnya berapa? Diuji. Teorinya pakar sekalipun diuji. Bu, ibu kalau wajah berjerawat, terus pakai kosmetik tertentu untuk menghilangkan jerawat, itu langsung beli atau nanya dulu? Nanya sama siapa? Yang sudah pakai, betul ya? Ternyata ibu pakai, jerawat tambah banyak. Ganti atau enggak ganti? Ganti. Kalimatnya ini cocok buat kulitmu, enggak cocok buat kulitku. Tanya sama dokter lain, dikasih sama dokter. Dokternya bilang, kalau udah dipakai 10 orang, beres. Kita pakai, enggak beres. Obatnya salah? Enggak. Karena emang judulnya obat ya begitu, cocok-cocokan. Karena tubuh manusia ini penuh rahasia. Beda hormon, beda efek. Hormonnya sama, tubuhnya sama, pikirannya beda, dampaknya juga beda. Tubuh manusia misteri, teori perlu diuji. Jadi nggak ilmu pasti. Nah kalau nggak ilmu pasti ya kita ragu-ragu toh ya. Hasil nggak hasil. Sing jamin sopo? Siapa yang bisa menjamin keberhasilannya?
Allah katakan, "Dzalikal kitab," Al-Qur'an ini jaminan pasti, tidak ada keraguan, betul semua. Tidak akan ada kesalahan sedikit pun, pasti benar semua petunjuknya. Hanya saja lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Nomor satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya sama yang nggak kelihatan, percaya surga, percaya neraka, percaya sama janji Allah. Karena janjinya Allah itu sifatnya ghaib. Sedekah satu dibalas sampai tak terhingga. Ghaib atau enggak ghaib? Ghaib, masih nanti. Ma jazaul ihsan ilal ihsan. Kamu kalau berbuat baik pasti dapat kebaikan. Nyatanya udah berbuat baik sama suami 10 tahun, suaminya enggak baik. Karena balasannya Allah ini sifatnya ghaib. Kalau kita mau dapat Al-Quran ini menjadi sesuatu buat hidup kita, kuatkan itu dulu, iman sama yang ghaib. Yakin ini pasti benar, percaya 100%. Percayanya nggak nanggung. Jadi hilangkan semua hitung-hitungan. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau ilmunya Allah 1 tambah 1 bisa 1 miliar, unlimited. Bisa jadi zero, bisa jadi minus. Karena ada niat, ikhlas atau tidak. Apa niatnya? Bisa sombong, itu menghancurkan semua pahala amal. Tapi kalau ikhlas, unlimited, gak ada balasan yang bisa mengukurnya. Karena surga itu sepanjang waktu, selama-lamanya. Karena itu ikhwani rahimakumullah, yang mau saya sampaikan ini urusannya adalah dengan percaya atau tidak. Kalau nggak percaya, matikan YouTube-nya sekarang juga. Bangunlah, tinggalkan masjid ini, jangan dengarkan. Kenapa? Karena ini ucapan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nggak percaya dengan ucapan Nabi, kan ngerinya luar biasa. Nah, ucapan Nabi ini sifatnya ghaib, yang dibutuhkan iman. Nah, sekarang ini kita krisis iman, yang ada hitung-hitungan. Kita krisis iman, semuanya dihitung-hitung. Semuanya mengandalkan yang namanya modal, mengandalkan usaha, mengandalkan masuk akal enggak ini, mengandalkan nalar, mengandalkan otak, wahyu dan sabda Nabi enggak jadi sesuatu diandalkan. Kan ngeri, menakutkan. Kita ini kena penyakit seperti itu. Makanya saya pengen malam ini, yuk kita kembali seperti orang dulu. Orang dulu tuh Masya Allah, anaknya sakit, nggak sibuk ke dokter dulu, bagi beras. Betul dibawa ke dokter, tapi sibuk bagi beras. Kenapa? Nabi bersabda, sembuhkan yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kalau kita sekarang udah mau mati baru bagi beras. Dokter sudah angkat tangan baru bagi beras. Udah ke 10 dokter semua nggak sanggup, nggak bisa, baru sedekah. Kan salah konsep. Salah konsep, walaupun nggak ada kata terlambat, tapi ya salah konsep. Ya insya Allah husnul khotimah. Kalau disedekahi ya insya Allah husnul khotimah. Tapi ya udah ujung soalnya, udah ujung. Nah ini loh baru awal, anaknya sakit panas, ibunya itu sibuknya telepon kiai, "Yai, doakan anak saya sakit panas." Bukan telepon dokter. Sekarang telepon kiai, kalau panasnya udah nggak turun. Yai, udah 7 hari panasnya nggak turun, baru telepon kiai. Jadi kiai ini solusi kalau udah ilmunya manusia mentok. Masya Allah. Nah kalau udah mentok minta sama kiai, sama ustaz, sama ulama, ya mestinya sebelum mentok kan ya minta toh ya. Paham maksud saya enggak? Kalau kamu mentok minta ilmunya Allah, lah mestinya kan ya ilmunya Allah dipakai dari awal. Udah terbukti kalau mentok nggak bisa, nyerah, kembali kepada Allah. Lah kenapa nggak kembali dari awal? Paham maksud saya? Makanya sama Allah dikasih tahu dari awal, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jangan kalah sama orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang musyrik di zaman Nabi aja percaya sama sahabat Nabi kok. Sama sahabat diobati pakai surat Al-Fatihah, sembuh, bisa jalan. Padahal tabibnya dia semua menyerah. Lah yang musyrik ini percaya.
sama wajahnya sahabat. Itu wajah orang mulia. Dah, minta obat dari dia. Obatnya apa? Qomat kamit, bergerak-gerak mulutnya, ditiupkan sesuatu ke kakinya, sembuh, bisa berdiri. Selesai ditanya sama teman-temannya, tadi kamu qomat kamit ngapain? Bacakan surat Al-Fatihah. Bacakan surat Al-Fatihah. Percaya, beres masalahnya. Nah, ikhwani rahimakumullah. Dari tadi hadisnya nggak dibaca-baca ya. Kebanyakan belok kanan, belok kiri, biar mantap. Saya mau nanya ini. Pengen punya rumah besar atau rumah kecil? Besar atau kecil? Mobil banyak atau sedikit? Pasangan hidup satu aja. Ya Bu ya, satu aja di rumah, ya dijaga baik-baik. La in syakartum la azidannakum. Nanti kalau satu disyukuri ditambah sama Allah Ta'ala. Ya. Jadi ibu suka suaminya baik sama ibu atau suaminya jahat? Bu, kalau suaminya baik sama ibu berarti suaminya bersyukur sama Allah punya istri ibu. Janjinya Allah kalau suaminya bersyukur nanti ditambah. Jadi gimana Bu enaknya? Jawab dong Bu. Ya ditambah. Tambah apa? Saya satu rasanya bisa mengalahkan 4. Nah itu namanya nikmatnya ditambah. Gak perlu tambah istri, tapi cukup satu rasanya lebih dari 4. Betul begitu ibu-ibu? Oh enggak betul. Ibu-ibu di sini ternyata beda dengan yang di sana. Masya Allah. Lanjut ya, dikit biar nggak ngantuk. Mohon maaf. Rumah. Kita tiap hari pulang kemana? Ke rumah ya. Kita pulang ke rumah. Rumah ini tempat kita kembali. Ada yang mungkin kembalinya sebulan sekali, tergantung tugasnya ya. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang tiap hari. Toh dia punya rumah, tempat untuk kembali. Tapi ada orang-orang yang gak betah di rumah. Padahal rumah ini sumbernya, kalau sumbernya ini oke, maka semuanya jadi oke. Sumbernya ini baik, semuanya jadi baik. Kalau sumbernya ini benar, semuanya jadi benar. Nah, banyak orang-orang itu yang mengeluhkan, saya nggak betah di rumah. Rumahnya besar. Saya kok nggak nyaman ya di rumah. Hidupnya kalau di rumah, kata orang-orang tertentu, seperti cacing kepanasan. Saya belum pernah lihat cacing kepanasan. Seperti apa? Cacing kepanasan itu seperti apa? Jangan coba-coba manasi cacing nyiksa ya. Tapi katanya cacing kepanasan itu gerak, muter-muter gitu ya. Kalau di rumah gak bisa tenang, pengennya keluar terus. Pengennya keluar. Nah kadang-kadang ini, suami atau istri, ayah atau ibu, ketika mengalami anaknya seperti itu, atau pasangannya seperti itu, segera menyalahkan yang lain. Oh mungkin nih punya sesuatu di luar sana, makanya nggak nyaman dengan yang di rumah. Karena merasa ini istrinya, rumah udah saya hias, rumah udah saya harumkan, masakan saya kasih yang terbaik, wajah udah saya pasang yang teroke, Masya Allah servis saya, tapi kenapa dia nggak betah di rumah? Berarti ada sesuatu di luar sana yang menarik hati suami saya. Sebaliknya suami juga begitu, udah tak bangunkan rumah bagus-bagus, aku suami yang ganteng, aku yang wangi, aku yang rapi, pituturku juga halus, perilakuku baik, kurang apa aku? Tapi kenapa dia nggak bisa betah di rumah? Orang tua ke anak, kurang apa saya sama anak saya? Kiai, Ustadz, Guru, Habib, semua saya kasih. Tapi kenapa dia nggak bisa betah duduk sama saya di rumah? Pengennya lari, pengennya keluar terus sama teman-temannya. Why? Ada apa? Jawabannya satu, yang kamu pakai ilmumu, bukan ilmunya Allah. Yang kamu pakai ilmunya pakar-pakar yang nggak kenal Allah, pakar-pakar yang nggak kenal Allah. Coba kamu pakai ilmunya pakar yang kenal Allah, pasti disodori, bukan teori, disodori hal yang pasti, la raiba fi, yang nggak ada keraguan. Amalkan ini pasti sukses, amalkan ini pasti berhasil. Tidak ada kata gagal, nggak ada. Nggak ada kata gagal, karena ini bukan teori, ini wahyu ilahi.
baik yang bersifat kalamullah ataupun kalam Nabi. Karena kalam Nabi adalah wahyu. Allah katakan tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. In wa illa wahyu yuha. Setiap kali Nabi berkata, itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sudah 50 menit saya ngomong. Hadisnya belum kebaca juga. Ya, hadisnya belum kebaca juga. Oke, saya bacakan dulu satu hadis. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit rawahul Muslim. An Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yakthuru khairuhu wal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu. Tafarrada bi Anas rawahul Bazzar. Wa fi riwayatin ukhra al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujumu li ahli al-ard. Dah itu 3 itu dulu. Mudah-mudahan selesai. Insyaallah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, rumah yang di dalamnya nama Allah disebutkan dengan rumah yang di dalamnya nama Allah tidak disebutkan. Jadi nggak ada zikir dalam rumah itu. Rumah yang ada zikir sama rumah yang nggak ada zikir. Ini hadis sahih rawahul Muslim. Permisalannya seperti orang mati dan orang hidup. Saya mau nanya sama bapak-bapak, insya Allah semua istrinya panjang umur, amin. Insya Allah semua istrinya panjang umur, sehat walafiat, amin. Insya Allah semua taat sama Allah Ta'ala, amin. Tapi kira-kira nantinya meninggal nggak Pak? Nantinya meninggal nggak? Nantinya meninggal nggak? Meninggal. Bapak pilih mana? Bapak duluan atau biar istri yang duluan? Masya Allah, kalau depan istrinya biar aku yang duluan, aku nggak bisa hidup tanpa dirimu. Istrinya jawab, enggak mas, aku aja yang duluan, bahkan sekarang nyawaku udah aku gadekan untukmu. Masya Allah. Iya, tapi di belakang angkat tangan, Allahumma panjangkan umurku mengalahkan dia. Manusia ini kalau ada urusan nyawa itu cintanya sama nyawanya luar biasa. Suatu saat setelah panjang umur fituatillah, Bapak saya mau nanya, jawab jujur. Istrinya meninggal dunia itu pasti. Maut. Setelah istri meninggal dunia, saya mau nanya, kalau 10 hari tidak dimakamkan, ditaruh di kamar, Bapak suruh menemani, saya mau nanya, nyaman atau tidak nyaman? Jujur. Istri loh nih. Kan jawabannya, sorry ya Dik, maaf. Kalau sehari aku temani, 10 hari, mohon maaf, nggak nyaman. Saya nanya sama bapak-bapak, kalau sekarang diajak ke rumah sakit, diajak ke kamar jenazah. Kamar jenazah, mayatnya, jenazahnya nggak dikeluarin, dimasukkan di lemari es, penyimpanan untuk beku. Saya mau nanya, di ruangan itu sendiri full AC, videonya ada, TV-nya ada, dibuat VIP, tapi kamar jenazah, Bapak tinggal di situ sendiri, nyaman tidak? Saya nggak ngomong berani atau takut loh, nyaman tidak? Nggak nyaman. Lewat kuburan, Masya Allah. Padahal yang dikubur di sana Muslim semua. Jam 12 malam gelap-gelap jalan kaki sendiri lewat tengah kuburan. Nyaman tidak? Nyaman tidak? Jujur saja, nyaman tidak? Umumnya tidak nyaman. Makanya dibuat permisalan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena manusia paham itu. Permisalan rumah yang ada zikir dengan rumah yang gak ada zikir. Permisalan hidup dengan mati. Deket orang mati nggak nyaman, maka kamu di rumah yang nggak ada zikir nggak akan nyaman, nggak akan nyaman, karena rumahnya nggak ada zikrullah, rumahnya nggak ada qiraatul Quran, rumahnya nggak ada sholawat, rumahnya nggak ada istighfar, rumahnya nggak ada kalimat tahlil, nggak pernah duduk sama anaknya ngajak, yuk zikir bareng, yuk nak.
Gak pernah ngajak anaknya, nak yuk tadarus Al-Quran. Gak pernah ajak pasangan hidupnya, yuk dek kita saling membaca Al-Quran. Di rumahnya gak ada qiraatul Quran. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka yakthuru khairuh. Rumah itu kebaikannya akan banyak. Kebaikannya akan banyak. Anaknya akan baik, suaminya akan baik, istrinya akan baik, pembantu rumah tangganya ART-nya akan baik, tetangganya akan jadi baik, hewan-hewan yang tinggal di situ akan baik, udaranya akan baik, auranya akan baik, apapun yang ada di rumah itu akan jadi baik. Yakfuru khairuh, bukan teori, menjadi baik. Rumah itu banyak sekali kebaikannya. Yang ngomong siapa? Yang udah pernah masuk ke surga, yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab langsung salamnya oleh Allah ta'ala. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang sudah menjelajah angkasa, nembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha, udah ngerti semuanya, ngasih tahu. Kita kurang percaya, pakar baru sekolah S2, S3, mungkin S5, baru belajar sedikit, belum pernah meninggalkan bumi, belum pernah meninggalkan planet, belum pernah menuju langit. Kita percaya Nabi kita udah sampai surga, kita masih ngomong, masa sih? Apa iya? Masa toh? Ini repot kalau kita jadi generasi mosok yo, generasi masa sih mengomentari sabda Nabi Muhammad SAW. La raiba fi, nggak ada keraguan. Jadi praktekkan saja, ajak anaknya, ajak pasangannya untuk tiap hari istiqomah baca Al-Quran sebisanya. Tapi yang banyak istiqomah tiap hari. Bu, nanti tanya sama suaminya ya, jangan dibahas di sini. Mas, kapan ya kita pernah khatam Al-Quran berdua tadarus? Nanya bu sama suaminya. Kalau mau upgrade statusnya begitu loh, cepret berdua ya, Qurannya saja, jangan wajahnya. Quran 2 ya, cepret, alhamdulillah khatam tadarus bersama suami tercinta. Masya Allah. Jangan khatam rujak bareng suami. Nggak semua orang bisa beli rujak. Tapi kalau tadarus Al-Quran kan insya Allah semua orang bisa. Kalau nggak bisa baca kan bisa mendengarkan. Kalau nggak punya suami kan bisa cari. Kalau nggak ada yang mau ya paksa. Mau laki-laki itu banyak. Berhenti di perempatan satu persatu tawarin. Mau nggak jadi suami saya? Mau nggak jadi suami? Nanti kan insya Allah dapat yang sama gilanya. Insya Allah. Sama nekatnya gitu kan ya. Ini yang saya cari ini. Wanita model begini nih ya, yang memang komitmennya luar biasa. Ini yang saya cari. Ketemu, ayo dek sekarang langsung KUA. Masya Allah, kelamaan KUA. Ya udah diatur, yang penting langsung nih menikah. Paham semuanya? Rumah biar jadi bagus, bacakan Al-Quran. Makanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW ngomentarin dalam riwayat Ad-Darimi. Ini ucapannya sahabat, sahabat. Hasil praktek ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmunya Nabi udah dipraktekin, terus cerita. Kalau bahasa kita apa nih namanya itu? Testimoni. Jadi sahabat itu juga buat testimoni, cuman testimoninya sahabat Nabi Muhammad SAW. Testimoni setelah mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW terkait Al-Quran. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, maaf ya saya ngomongnya teriak-teriak, masjidnya gede soalnya. Jinnya banyak. Biar dengar semua jinnya. Jin yang sholat di sini kan banyak ya. Jangan dikira nggak banyak itu. Alhamdulillah saya nggak bisa lihat. Loh, Habib kok tahu? Kan iman. Beriman sama yang gaib. Mukmin ini bukan cuma manusia, jin juga ada. Makanya saya nggak pernah ngomong sholat itu berjarak. Sholat nggak ada jaraknya. Kenapa? Setiap ada jarak kosong, di situ ada jin yang nyusup, saudara-saudara. Walaupun berjarak ada jin, jadi tetap rapet. Saya selalu ngomong, itu Ka'bah Bib, nggak ada yang tawaf ngawur kamu. Itu Ka'bah yang tawaf banyak. Mataku dan matamu saja yang budak nggak bisa lihat.
Yang tawaf banyak orang-orang yang soleh. Ikhwani rahimakumullah. Handphone saya baterainya udah hampir habis. Sudah 803 yang nonton bareng. Ini kalau yang nonton keluar masuk entah berapa ribu. Wallahu a'lam. Abu Hurairah berkata, rumah kalau dibacakan Al-Quran, layat tasiu ala ahlih, maka rumah itu akan jadi luas untuk siapapun yang menghuni rumah itu. Masya Allah, ini kadang rumahnya gede, rasanya sempit. Kenapa? Kurang dibacakan Al-Quran. Rumahnya sempit, rasanya semakin sempit. Kenapa? Kurang dibacakan Al-Quran. Kalau dibacakan Al-Quran, layat tasiu, pakai lam taukid, pasti akan menjadi luas untuk penghuni rumahnya. Nah itu maknanya ada dua. Kalau rumahnya sempit, rasanya akan luas, dan sama Allah akan dijadikan semakin luas. Makanya lihat tuh pondok-pondoknya para kiai yang ngurusi Al-Quran, nggak pernah jadi kecil. Ya, yang betul-betul ngurusi Al-Quran, pondoknya semakin luas, semakin luas, semakin luas. Kenapa? Nah, dibacakan Al-Quran terus. Makanya kalau perusahaanmu semakin berkembang, perusahaannya bacakan Al-Quran terus. Kalau rumahmu pengen semakin gede rasanya dan fisiknya, bacakan Al-Quran terus, akan semakin besar. Layat tasi ala ahli wa tahdhuruhul malaikah, dan para malaikat akan hadir di rumah itu. Malaikat akan hadir. Kalau malaikat hadir kan adem, ayem, rasanya rumahnya itu nikmat ya, rasa rumahnya nikmat. Kemudian apa lagi? Wa tahjuruhul sayatin, dan setan-setan akan pergi meninggalkan rumah itu. Pergi, dan setan akan laporan sama temannya, udah gak usah ke sana lagi. Kenapa? Wah, panas. Banyak malaikat, setannya kepanasan. Malaikatnya pada kumpul di situ, sehingga setannya nyingkir. Malaikat datang, setan pergi. Lah kalau malaikat pergi nggak ada yang ganti, setan yang datang. Naudzubillah min dzalik. Kebalikannya, wa yaktsuru khairuh, dan kebaikan rumah itu akan jadi banyak.